Kasus itu selesai, nikmat berhijrah pun semakin hilang. Kenapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Hamba Allah di Tangerang, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara mengembalikan semangat ibadah kepada Allah seperti baru berhijrah? Karena sudah beberapa tahun terakhir, ana merasa putus dan sekarang semakin parah dan jauh dari Allah, dan merasa terasa hambar dalam setiap menunaikan ibadah, terutama sholat, bahkan jarang lagi ke majelis ilmu. Barakallahu fiik, Ustaz. Izinkan ana menebak. Izinkan ana menebak. Namanya juga menebak. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Izinkan ana menebak untuk saudaraku yang tadi bertanya. Ketika dulu anda kembali kepada Allah yang anda sebut hijrah, izinkan ana menebak ada kasus dalam hidup anda. Dan kasus itu yang membuat anda berusaha mencari jalan keluarnya, dan anda temukan ternyata keindahan hidup untuk keluar dari kasus itu melalui duduk di majelis ilmu, dan mulailah anda berhijrah. Setelah kasus itu selesai, nikmat berhijrah pun semakin hilang. Kenapa? Karena kebutuhan hijrahnya, kebutuhan kasus. Sekarang kasusnya sudah hilang. Sehingga desakan anda, desakan hati untuk mencari ketenangan di saat kasus sedang terjadi, yang anda dapatkan di dalam hijrah yang anda sebut tadi, hilang lagi. Kenapa? Karena kasusnya sudah selesai. Kalau hutang sudah terbayar, kalau rumah tangga urusannya sudah selesai, mungkin dengan bercerai kemudian anda nikah lagi sehingga masa lalu sudah selesai, misalnya, sudah kepedihan kasus itu sudah hilang sehingga hati tidak lagi merasakan kebutuhan hijrah. Sekali lagi, ana hanya mencoba untuk menebak, karena ini realita yang banyak kita temukan di dalam kalimat hijrah. Orang-orang yang setelah itu kita temukan balik lagi ke masa lalunya, lalu kita mencoba untuk melihat, dan realitanya terlalu banyak yang kita temukan hijrah itu karena kasus. Yang Allah inginkan itu hijrah karena Allah. Anda ketika ingin kembali kepada Allah untuk pengajian, benar-benar Anda ingin kembali bukan karena kasus. Bukan karena Anda sedang ada kasus rumah tangga, bukan karena Anda sedang ada kasus ekonomi, bukan karena Anda sedang diperiksa KPK, bukan karena Anda sedang, bukan itu. Murni Anda ingin kembali kepada Allah. Hati Anda ingin kembali kepada Allah. Ini akan membuatnya insya Allah semakin lama akan bertambah. Namun kalau hijrah yang Anda maksud adalah pelarian jiwa di saat sedang menderita, ketika jiwa itu sudah mulai tenang, penderitaannya sudah mulai habis, hilang rasa manisnya, sehingga ya sudah mulai bosan lagi. Sekali lagi ana hanya ingin mengatakan tebakan, diambil dari pengalaman. Mungkin saja tidak. Mungkin saja tidak. Yang terjadi, kalau tidak, kalau karena tidak, maka izinkan ana menebak, antum masih punya hubungan dengan teman-teman lama. Atau antum kembali kepada kebiasaan lama antum yang dia menggoda antum untuk jauh daripada agama. Itu yang harus diputus. Putuskan dulu teman-teman itu. Karena bagaimanapun Anda menikmati ibadah, yang namanya maksiat itu lebih indah. Lebih godaannya lebih besar. Sehingga berteman dengan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dengan berteman dengan pelaku maksiat, lebih indah berteman dengan pelaku maksiat. Karena pembicaraan sesuai dengan hawa nafsu, areal tempat bertemunya, areal yang sesuai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita lebih condong kepada maksiat dan keindahan maksiat. Sampai kepada titik yang luar biasa baru orang bisa merasakan indahnya ketaatan. Sehingga dia tidak perlu lagi maksiat itu karena dia sudah merasakan indahnya taat kepada Allah.
Dan itu level yang luar biasa. Oleh karena itu putuskan persahabatan dengan orang-orang yang mengajak Anda kembali ke masa lama, atau putuskan kebiasaan yang mengajak Anda kepada hal yang lama, sehingga mulai keindahan beribadah kepada Allah hilang. Dan harus dipaksa lagi. Harus ada aksi memaksa hawa nafsu untuk kembali kepada masa-masa lalu. Dan jangan tunggu melaksanakan ketaatan di saat jiwa itu tidak malas. Oh, itu nggak bisa. Tunggu jiwa ini tidak malas dulu baru mau rajin ibadah, akan malas terus. Akan malas terus. Karena jiwa lebih condong kepada malas dibanding kepada rajin. Sehingga para ulama menasihatkan, kalau ada orang yang ingin ibadahnya hanya di saat dia rajin saja, maka insya Allah mayoritas hidupnya kemalas. Justru malas itu adalah rintangan yang harus dihadapi untuk ibadah. Malas itu adalah rintangan yang harus dilawan agar kita bisa ibadah. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita ibadah, Allah menciptakan rintangan. Di antara rintangannya, malas itu tadi. Harus diterobos malas itu. Harus ditabrak. Oleh karena itu oleh karena itu Rasul mengatakan surga Allah pagari dengan hal yang tidak disukai. Di antaranya itu tidak suka untuk tabrak tidak suka itu. Ini disukai oleh Allah, tabrak. Jangan tunggu jiwa rajin dulu baru ibadah. Tidak begitu cara seorang hamba beribadah kepada Allah. Hamba beribadah kepada Allah itu melawan rasa malasnya, melawan rasa tidak inginnya, melawan rasa. Semakin rajin dia melawan, maka semakin bagus dia beribadah kepada Allah. Nah, Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz dari pemirsa Asil TV. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mohon nasihatnya kepada kami selaku penuntut ilmu. Bagaimana hukumnya menyimak tahziran di media sosial tentang rokok Ustaz? Apakah ini mengurangi pahala puasa atau malah membatalkan puasa kita Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ada yang berbeda dengan mencari hukum rokok atau membicarakan orang yang sedang merokok. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau yang terjadi adalah membicarakan orang yang sedang merokok, larinya kepada membicarakan aib orang. Tapi kalau benar-benar mencari hukum rokok, benar-benar serius mencari hukum rokok, kalau serius ingin mencari hukum rokok, maka itu benar. Tapi apakah Anda yang sudah rajin mengaji masih ingin mencari hukum rokok itu hukumnya apa? Masih butuh lagi, masih ada keraguan dalam hati antum apa itu hukum rokok? Sejelas-jelas itu bahaya rokok, orang kafir saja ijma' dia berbahaya. Orang kafir ijma' sudah. Masa orang Islam nggak bisa ijma'? Sehingga orang kafir memperlakukan di negara mereka orang ngerokok lebih dahsyat daripada kita di Indonesia ini memperlakukan orang yang ngerokok. Saking mereka ijma' bahwa rokok itu berbahaya. Apakah orang seperti Anda masih butuh dalil untuk itu sehingga masih mencari? Atau itu hanya sesuatu yang karena sibuk membicarakan apa yang dibicarakan orang, sibuk menyimak apa yang disimak orang, sibuk ingin tahu apa yang sedang hangat dibicarakan. Apa sih yang ada apa dengan diri Anda? Apa yang sedang Anda lakukan? Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah loh. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan kira bahwa apa yang kita lakukan itu hilang begitu saja. Walau hanya
kita saja yang melakukan tanpa berefek kepada orang lain. Semua perbuatan kita ditanggung jawab, dimintai Allah pertanggungjawaban. Kalau memang mencari hukum rokok, serius mencari hukum rokok, ya silakan. Silakan. Itu yang bisa Anda jawab, wallahu taala alam. Dan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa Ala membimbing hati kita, membimbing lisan kita, membimbing amal kita ke jalan yang Dia ridhoi. Ketahuilah bahwa jalan yang Allah ridhoi itu ada rintangan-rintangan yang Allah wujudkan. Dan hati selalu arahkan kepada Allah dan apa yang Allah ridhoi. Bukan arahkan kepada keinginan diri karena larinya kepada syahwat nanti. Kemudian bertemanlah dengan orang-orang saleh, duduklah di majelis-majelis yang membawa Anda kepada Allah dan membawa Anda kepada hari akhirat. Sehingga rasa malas itu ada juga yang melawan-lawannya untuk meninggalkan rasa malas dan mengarah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa istiqamah menempuh jalan menuju Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.